Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, saya melihat wajah-wajah yang antusias. Saya juga ya sama-sama kita tangkap apa jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Memang judulnya rada aneh, tapi mari sama-sama kita belajar, kita tangkap nih apa sih maksudnya Tuhan gitu ya. Menyadari wilayah yang Tuhan percayakan. Jadi kali ini Tuhan bicara soal wilayah. Apa sih wilayah gitu ya? Kenapa Tuhan bicara soal wilayah? Nanti kita sama-sama belajar ya. Apa sih maksudnya ya? Ya Tuhan, salah satunya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaannya yang spesial ya. Dengan berbagai kemampuan untuk sebuah rencana Tuhan atas manusia di bumi. Oh sebetulnya luar biasa kalau kita merenungkan itu. Dan ini yang seringkali nggak disadari oleh manusia, bahwa manusia itu diciptakan dengan sebuah rencana Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah seringkali manusia hari ini, termasuk orang percaya, udah lupa bahwa mereka diciptakan, kita diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan bahan baku yang luar biasa. Sehingga manusia yang luar biasa ini kadang-kadang gak menyadari akan kemampuannya yang yang dahsyat yang Tuhan percayakan. Sehingga gak tahu, banyak manusia termasuk orang percaya yang gak tahu mesti ngapain Pak. Ibaratnya kayak komputernya canggih, tapi dipakai cuma buat sekedar main game biasa gitu. Gamenya pun game biasa. Akhirnya lama-lama komputer itu ada masa berlakunya dan akhirnya padam dan rusaklah dengan tanpa pernah digunakan secara maksimal. Nah Tuhan gak mau kita manusia diciptakan Tuhan, dilahir barukan di dalam Kristus Yesus, kemudian gak tahu mesti ngapain. Jangan sampai menghabiskan usia di bumi, kemudian selesailah tanpa pernah melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang Tuhan kehendaki. Kan sayang sekali. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar di Kejadian pasal 2 ayat 15 dulu. Ini yang mendasari pesan Tuhan. Untuk tujuan apa sih Tuhan taruh Adam di Taman Eden? Oke, saya mau ajak kita baca bersama-sama ayat yang gak panjang ini. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah nanti kita akan belajar apakah ternyata Adam itu diciptakan Tuhan untuk jadi tukang taman gitu, jadi kayak petani. Apakah itu? Oh enggak, nanti kita akan belajar. Ternyata ada hal luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah memang kalau kita lihat di kitab ini kan Kejadian pasal 2, pas satu halaman, satu bab sebelumnya itulah Kejadian pasal pertama di mana Tuhan menciptakan hal yang dahsyat, termasuk pada hari yang ke-6 menciptakan manusia. Ya kan, pada hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi. Kemudian Tuhan memberikan terang. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Dan hari yang ketiga Tuhan menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Pokoknya kalau kita lihat di Kejadian 1, wow luar biasa. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, sampai akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Dan kemudian hari ke-7 Tuhan beristirahat, ya kan, di situ ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian bab kedua. Di situ bab kedua dikatakan Tuhan membuat taman buat manusia yang dia ciptakan tadi. Adam kan yang diciptakan, yang dimaksud itu. Kemudian di bab yang kedua Tuhan menyediakan sebuah taman Eden. Kemudian Tuhan menaruh Adam untuk ngapain? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini bukan cuma sekedar Adam akhirnya Alkitab mencatat Adam kerjaannya bawa sabit, kemudian motong rumput tiap hari gitu. Oh bukan itu, bukan jadi tukang kebun. Adam yang diberikan kemampuan yang luar biasa bersama-sama dengan Allah ya. Adam yang senantiasa terhubung dengan Allah mengelola taman itu. Ternyata di taman itu ada kandungan yang luar biasa, di mana Tuhan mau Adam mengelola, mengusahakan, menjaga, merawat, melindungi taman itu. Maksudnya kalau kita nanti di bagian dalam kita akan lebih mengerti, wow betapa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk Adam kelola. Tuhan juga taruh berbagai tanaman dan pohon, dan kemudian Tuhan memberikan perintah, semua buah di taman ini, semua pohon buahnya boleh engkau makan, tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang buahnya engkau gak boleh makan. Jadi Adam diberikan segala kemampuan, diberikan segala akal pikiran yang luar biasa, tetapi juga diberikan sebuah batasan untuk apa? Supaya Adam belajar bertanggung jawab. Ini kan gambaran, ini kan sebetulnya gambaran apa yang Tuhan percayakan buat kita juga hari ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian di situ Adam, kemudian Tuhan melihat nggak baik manusia seorang diri saja, lalu kemudian diciptakanlah pendamping buat Adam supaya dia bahu membahu mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai
kerajaan surga yang Tuhan taruhkan kepada Adam untuk mengelola taman itu tuh luar biasa. Nah, rencana itu jangan sampai kemudian tidak ditangkap oleh manusia, oleh orang percaya di zaman sekarang. Tuhan tetap mau, konsepnya adalah Tuhan mau kita sebagai orang percaya, yuk, apa yang kalau kita ada sebagaimana kita ada, artinya Tuhan mau kita mengelola apa yang Tuhan percayakan seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan menjalani hidup yang los, yang nggak tahu mesti ngapain ya Pak ya. Nah, bukankah banyak hari-hari orang yang udah kehilangan tujuan Tuhan, orang yang nggak tahu mesti ngapain. Oke, langsung aja pesan Tuhannya adalah Tuhan mau kita menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaannya yang sudah ditebus oleh kematiannya di kayu salib, ada tanggung jawab untuk kembali mengelola dan memelihara apapun yang Tuhan percayakan saat ini. Jadi kembali lagi, jadi bukan sekedar Tuhan kasih taman Adam, kelola dah gitu ya, jagain gitu ya, kasih makan itu kambing gitu ya, bukan cuma sekedar itu. Ternyata peristiwa Adam di Taman Eden ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalamnya ada berbagai hal-hal indah. Ya, ada manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Untuk apa sih kalau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, akhirnya ujung-ujungnya jaga taman? Oh enggak. Tuhan punya rencana. Tuhan memberikan potensi, kemampuan, nilai-nilai yang bahan baku pribadi Allah diberikan kepada manusia. Kemudian di situ ditaruh di sebuah taman yang indah. Nah, kalau kita perhatikan, makanya di Taman Eden di kejadian pasal yang kedua kan, kalau kita lihat di taman kan luar biasa. Ada 4 sungai mengalir. Jadi Tuhan udah rencanakan untuk apa? Untuk mengairi tanah-tanah di taman itu, di mana Tuhan kan memberikan pohon-pohon tumbuhan dan berbagai makhluk hidup di taman itu. Tuhan sediakan airnya. Nah, bagian Adam adalah Adam yuk kelola itu semua. Nah, di dalamnya itu ada kandungan emas. Di dalamnya ada kandungan berbagai batu permata. Kalau kita perhatikan secara rinci dalam kejadian pasal kedua, wow luar biasa. Untuk apa sih? Untuk Adam dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan untuk kelola, sambil terus terhubung dengan Tuhan dan menjaga, merawat seperti yang Tuhan kehendaki. Oh, ini luar biasa sebetulnya Bapak Ibu Saudara ya. Terus kemudian ada persekutuan intim antara Adam dengan Tuhan yang bukan cuma hanya sekedar bersekutu dan berdoa, tapi ada sebuah jalinan komunikasi yang terjalin antara Adam dengan Allah. Ada nama-nama makhluk hidup, nama-nama binatang yang ternyata setelah Allah menciptakan, Allah bawa kepada Adam sekarang engkau kasih nama. Ada relasi yang dahsyat. Itu bukan cuma pada waktu itu, Tuhan ingin sampai hari ini ada jalinan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada perintah untuk bagaimana Adam mengelola, ini pohon, yang ini buahnya boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Ada aturan, ada perintah, belajar untuk mengelola, belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian Tuhan menyediakan ada pasangan yang Tuhan percayakan supaya bisa dengan pasangan bahu-membahu mengelola apa yang Tuhan percayakan. Nah, kalau zaman sekarang kan, ya ampun, nggak, banyak orang kan udah kehilangan tujuan dengan pasangan. Pasangan adalah sebuah, jadi kayak ada yang memperlakukan pasangan udah kayak musuh. Nah, ini kan bukti bahwa udah kehilangan tujuan Tuhan. Sedangkan Tuhan kan menciptakan semua pendamping itu semua untuk apa? Untuk bersama-sama mengelola apa yang Tuhan percayakan. Nah, kalau ini aja direnungkan, dipikir-pikir, zaman sekarang udah banyak orang kehilangan tujuan Tuhan. Nah, Tuhan mau mengembalikan apa yang telah rusak akibat manusia kemudian akhirnya udah memikirkan diri sendiri, akhirnya rusaklah ya. Iblis menggoda, jatuhlah. Nah, tetapi maksudnya gini, lewat pesan ini nih, hal-hal yang indah yang Tuhan udah rancangkan di Taman Eden ini, Tuhan mau pulihkan di zaman sekarang. Gak ada yang mustahil. Nah, Tuhan mau kembalikan keindahan, nilai-nilai, prinsip-prinsip Taman Eden itu kembali dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena apa? Bahan baku manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah itu tetap ada di dalam setiap kita. Katakan amin. Masih ada. Karena kan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan itu. Wah, luar biasa ya. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Larry Crabb ya, dalam sebuah bukunya dia bilang begini, bahwa Allah udah sebetulnya merancangkan sebuah kebahagiaan yang dahsyat di Taman Eden, tapi semuanya itu menjadi rusak. Tapi jangan pikir itu rusak dan kemudian gak pernah ada lagi. Tapi Tuhan mau kembalikan kebahagiaan, istilahnya ya, kebahagiaan Taman Eden itu ada dalam kehidupan manusia, orang percaya hari ini. Memang dosa yang membuat manusia jatuh di dalam keadaan diri berdosa dan tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Apa aja sih hal-hal yang hilang dari Taman Eden? Banyak hal yang hilang. Manusia kehilangan kesadaran akan potensi, akan kemampuan yang udah Tuhan berikan. Manusia udah kehilangan relasi dengan pasangan yang Tuhan percayakan
sekaligus kehilangan relasi dengan Tuhan. Terus apalagi manusia udah kehilangan tujuan Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang egois, yang dipikirkan adalah untukku dan untukku. Udah nggak pernah lagi, Tuhan, Engkau maunya apa? Apa yang jadi kehendak-Mu? Oh, udah itu udah nggak pernah dipikir. Yang penting kehendak-Ku dan kehendak-Mu. Makanya pesan Tuhan minggu lalu kan, kita belajar tentang kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Mulut sih memang rohani banget ya ngomongnya kan, apa-apa untuk kehendak Tuhan, tetapi masih berdiri di atas kehendak sendiri. Nah, ini yang terjadi yang hilang di Taman Eden. Adam melakukan semuanya itu atas kehendak, atas tujuan Tuhan, atas kemampuan dari Tuhan. Tapi hari ini banyak manusia bergerak sendiri, udah nggak mikirin lagi Tuhan maunya apa. Pokoknya untukku dan untuk kesenanganku. Hilang kebahagiaan, istilahnya kebahagiaan Taman Eden itu hilang. Nah, beberapa hal yang perlu kita tangkap kembali agar rencana Tuhan yang dahsyat ini tergenapi melalui keberadaan kita. Yang pertama adalah gini, menyadari betapa besar dan luas wilayah yang Tuhan percayakan kepada manusia tebusannya ini. Jadi kan bicara soal wilayah, tapi mari yang pertama ini Tuhan mau kita nih menyadari ada betapa besar dan luas wilayah yang Tuhan mau percayakan. Jadi kalau kita menyadari, wow, ada potensi luar biasa, ada wilayah yang Tuhan mau percayakan, dan wilayah yang Tuhan mau percayakan bukan yang segini yang kita punya saat ini, mungkin Tuhan mau percayakan lebih luas lagi, lebih luas lagi. Oleh sebab itu mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Ini kan yang luar biasa. Allah menciptakan manusia kan dengan sebuah tujuan untuk Allah berkuasa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Dan kalau kita renungkan, oh ternyata dengan tujuan yang dahsyat inilah Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita ada hari ini, mungkin kita kepikiran, oh dulu tuh manusia tuh diciptakan dengan, oh bukan dulu aja, dengan bahan baku yang sama hari ini. Tuhan sebetulnya udah kasih kemampuan kita untuk yang seperti itu loh. Cuman gak menyadari aja bahwa ada potensi, ada kemampuan, ada bahan baku ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Ya hari ini manusia makanya kayak komputernya canggih bener, cuma dipakai untuk hal-hal yang biasa-biasa aja. Nah, lewat pesannya ini Tuhan mau kita menyadari kembali, wow, betapa dahsyatnya kita diciptakan, dan bukan itu hanya buat Adam aja. Memang karena dosa rusak semuanya, tetapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan mengembalikan itu kepada rencana Allah semula. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa yang diberikan Allah kepada manusia, gambar dan rupa? Sederhananya begini ya, segala bahan baku yang berasal dari diri pribadi Allah, agar manusia dapat melakukan perkara-perkara besar dan ilahi bersama dengan Allah. Karena Allah kan ini menciptakan manusia kan untuk jadi partnernya, diciptakan dengan bahan terbaik, dengan kualitas Allah, dengan bahan-bahan ilahi. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Kemudian kita dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah untuk apa? Untuk bisa terhubung dengan Sang Pencipta. Maka bahannya bahan yang sama. Nah, dari sini aja bisa dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita renungkan, oh iya ya. Kalau hari ini kita bilang nggak bisa terhubung, nggak tahu Tuhan maunya apa. Kita diciptakan dengan bahan-bahan untuk mengetahui itu. Kita diciptakan dengan kemampuan untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan juga mau menyadari manusia diberikan tubuh dan kepribadian yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Jadi lewat ini tuh Tuhan mau kita mikirkan, oh kita spesial loh. Katakan kita spesial. Oh kita spesial banget. Dengan tujuan apa semuanya itu? Untuk mencapai tujuan Tuhan, untuk kita bisa mengelola, memelihara, merawat, mengusahakan ciptaannya yang semula Tuhan jadikan itu. Nah, inilah mandat yang Tuhan berikan kepada Adam, dan mandat yang Tuhan juga berikan sebetulnya kepada kita, saya Bapak Ibu dan Saudara, agar manusia dapat melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, Allah adalah pemelihara dan penguasa segala hasil ciptaannya, dan Ia ingin manusia juga berkuasa atas hal-hal tersebut. Jadi kemampuan yang luar biasa itu sebetulnya adalah gambaran Allah di bumi ini buat manusia sebetulnya. Ya. Nah, sengajanya Tuhan taruh Adam di sebuah taman yang ternyata di dalam taman itu ternyata terdapat kandungan emas, terkandung batu permata yang luar biasa, supaya dengan segala kemampuan yang Tuhan telah berikan buat Adam mampu untuk mengelolanya, untuk mengolahnya, untuk menjadikan itu sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Gara-gara di Papua ada bahan kandungan emas dan nikel yang luar biasa aja kan, berbagai bangsa datang ke sana untuk ambil gitu kan.
Nah itu di Taman Eden itu semua tersedia. Dan itu dipercayakan kepada Adam. Adam kelola itu. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah sayangnya manusia ternyata lebih menyukai memikirkan apa yang baik untukku dan untukku itu. Nah beberapa hal di poin pertama ini ya Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang Tuhan tekankan agar kita paham berapa besar hal yang Tuhan mau percayakan. Yang pertama adalah gini, Tuhan mau kembali menyadari tentang kualitas bahan yang Tuhan gunakan untuk menciptakan kita, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang pertama Tuhan sadari kita punya potensi, kemampuan untuk melakukan hal yang luar biasa, potensi untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Itu bahannya tuh udah dibikin sedemikian rupa sama Tuhan. Susah Pak, dia kan Allah, aku kan manusia. Enggak, kita udah dibuat sesuai gambar dan rupa Allah untuk terhubung dengan Dia. Jadi untuk hal ketika kita menyadari kita dibuat dengan gambar dan rupa Allah, ya sebetulnya udah nggak ada alasan bahwa untuk kita nggak bisa terhubung sama. Kemudian apa? Tuhan memberikan kita pendamping untuk melakukan tugas besar itu. Makanya di dalam Kejadian 2 ayat 18 disitu dikatakan nggak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk apa sih? Untuk bersama-sama, bahu-membahu, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Nah, apakah hari ini kita menangkap hal yang sama? Seringkali seorang percaya dengan pendamping udah kayak kucing sama anjing. Ya ini contoh-contoh kasus ya yang kami layani. Ya ampun, yang seharusnya bergandeng tangan, bersama-sama mengelola apa yang dipercayakan Tuhan, bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi hari ini hubungan-hubungan seperti itu sulit untuk dilakukan. Nah, bagi kita yang hari ini dapat pesan ini kembali, kita yuk berarti kita tangkap kembali. Kita melihat pasangan kita, wow, inilah pasangan yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Bukan untuk menjadi sparring partner dalam hal berantem, dalam hal kucing-kucingan dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Lewat ini Tuhan mau kita menyadari bahwa ada potensi luar biasa terkandung di dalam diri kita. Kenapa orang khawatir? Padahal kan firman Tuhan bilang, Pak, Tuhan kan gak berikan pencobaan melebihi kekuatan kita kan Pak. Iya betul, karena memang Alkitab bilang begitu. Tapi aku kenapa gak kuat? Karena gak menyadari potensi yang Tuhan sudah berikan. Makanya waktu Timotius kan ketakutan, Rasul Paulus gak bilang, oh iya ya kamu takut ya, berarti pencobaan yang Tuhan berikan melebihi kekuatan. Tuhan bilang kepada Timotius, kobarkan karunia yang engkau telah peroleh melalui penumpangan tanganku atasmu. Kembangkan dirimu karena engkau punya bahan yang luar biasa, yang dibutuhkan adalah kobarkan, kembangkan segala kemampuan dan potensi. Kenapa orang cemas, kenapa orang panik? Karena merasa udah gak mampu. Tapi kalau kita sadar kembali bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada kedahsyatan yang Tuhan percayakan. Makanya pentingnya kan manusia terhubung, terkoneksi, ya. Pentingnya roh. Makanya gini, oke, saya mau nyebutkan roh. Efesus 1 ayat 17. Pentingnya kita manusia memiliki roh hikmat dan wahyu supaya melihat betapa dahsyatnya kita dan melihat betapa luar biasanya Allah kita itu. Ini sekedar mengingatkan aja dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah makanya kan kadang-kadang para pengkhotbah suka bilang kan, ayo penuh dengan Roh Kudus, penuh roh hikmat dan wahyu. Ya di dalam kandungan itu kan dahsyat banget. Untuk apa? Supaya bisa kenal Tuhan dengan benar. Kita kan dibantu oleh Roh Tuhan. Terus kemudian ayat 18-nya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Supaya kita bisa melihat hal-hal dahsyat daripada Allah kita dan rencananya atas kehidupan kita. Wah kayak keberatan banget ya saya ngomongnya hari ini ya. Tapi kita sama-sama lah tangkap maksud Tuhan seperti apa. Ya tapi mari Bapak Ibu Saudara, artinya gini, Tuhan gak mau kita menjalani sebuah kehidupan yang gak tahu apa-apa, menjalani hal yang biasa-biasa gitu ya, yang gak terhubung juga gak apa-apa, atau aku juga masih hidup, masih bisa makan gitu ya. Bukan itu. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Karena sebuah rencana yang luar biasa. Terus menyadari bahwa kepada kita nih, yang ke bagian keempat di poin 1 ya, menyadari bahwa ada wilayah yang Tuhan percayakan sama kita. Ini di dalam pelajaran dasar kan saya seringkali sampaikan ini. Di dalam kehidupan kita ada beberapa taman yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Taman yang terkecil, taman yang lebih besar, dan taman yang lebih besar lagi. Taman yang terkecil ya Tuhan yang Tuhan percayakan adalah wilayah apa? Wilayah diri kita.
Nah seringkali orang mengelola diri sendiri aja udah nggak bisa. Nah tapi mari kita belajar sama-sama. Di dalam diri kita ada tubuh jasmani, tubuh rohani. Dikelola nggak nih? Si jasmaninya dirawat nggak? Apa kita boleh memasukkan segala macam teknik masuk ke dalam perut kita? Kan bukan itu tujuannya. Ada tubuh rohani yang dimana Tuhan mau kita masukkan kebenaran-kebenaran. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah ini adalah taman terkecil. Ya kadang-kadang orang ngurusin taman terkecil aja juga udah nggak mampu. Ini kan pasti Tuhan bicara soal wilayah. Dan wilayah terkecil adalah diri sendiri. Mengelola diri sendiri aja banyak orang nggak mampu. Habis gimana, udah nggak bisa, aku memang begini, mau apa gitu. Kemudian ada taman lagi yang lebih besar, yaitu keluarga namanya. Inilah wilayah sebetulnya yang nggak terlalu besar yang Tuhan percayakan buat setiap kita orang percaya. Nah, masuk wilayah diri sendiri nggak mampu, masuk wilayah rumah tangga dan keluarga. Makanya kan di dalam bimbingan pernikahan saya kayak cerewet, bener kayaknya kayak sebel banget lihat saya kalau bimbingan pernikahan. Kayak banyak ditegur, banyak diingetin, banyak gitu. Kenapa? Supaya nangkap tujuan Tuhan bahwa ada wilayah di luar tubuh diri kita, bahwa kita ada orang lain, ada pasangan dan anak, ada rumah tangga yang Tuhan percayakan. Nah minimal wilayah yang gak terlalu besar ini, yuk kita kelola juga dengan seperti yang Tuhan kehendaki. Bukannya ketemu pasangan udah kayak gitu ya, udah kayak anjing mau berantem gitu ya. Artinya kan bukti nggak bisa mengelola. Kemudian sebetulnya gini, ada taman lagi yang lebih besar di luar keluarga, komunitas, kota dan bangsa. Aduh udah jangan ngomong gitu deh. Tapi kalau kita nangkep Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memperluas wilayah kita, nah mulai kita dengan potensi yang Tuhan berikan ini, mulai kita memperluas diri, membuktikan kepada Tuhan bahwa aku mampu mengelola lebih dari apa yang Tuhan percayakan hari ini. Karena memang Tuhan udah kasih kemampuan. Tuhan mempercayakan bumi kok. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas segala binatang melatai merayap di bumi. Beranak cuculah, taklukkanlah, penuhilah, berkuasalah. Wah, luar biasa. Nah kalau maksudnya pesan hari ini tuh mengingatkan kita, oh iya ya, aku diciptakan dahsyat loh. Makanya Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling sering saya sampaikan adalah apa? Ya, untuk hal ini juga saya pakai contoh perempuan Samaria lagi. Ini perempuan Samaria kan kering kerontang. Karena akibat kegagalan rusaknya Taman Eden, dan dia masih merasakan dampak kerusakan Taman Eden kan. Kebahagiaan Taman Eden kan, waduh boro-boro perempuan Samaria ini nikmatin. Enggak, lagi hidup dalam kekeringan. Udah coba sana coba sini, udah suami pertama, suami kedua gagal, suami ketiga, suami keempat, sekarang lagi kumpul kebo sama seorang pria. Ini kan bukti bahwa dia lagi mencari-cari hidupnya, mencari Taman Eden. Nah, ada tanda kutip, mencari Taman Eden tapi nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya ketemu Yesus yang punya rencana atas dirinya, yang punya rencana atas setiap umat manusia. Nah perjumpaannya dengan Yesus ini, lihat hasilnya. Seorang emak-emak biasa, perempuan, tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa kan. Tiba-tiba menangkap rencana Tuhan. Tiba-tiba menyadari bahwa begitu banyak orang-orang di kampungnya yang belum mendengar berita tentang Yesus adalah Mesias, tiba-tiba memiliki sebuah kemampuan, karena memang di dalamnya udah terkandung potensi diciptakan segala sesuatu dengan Allah, tapi dia nggak menyadari sampai ketemu dengan Yesus. Nah kita orang percaya di sini adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Tinggal tangkap kembali rencananya dan wow, sadari ada potensi. Kalau dipikirkan, mana mungkin seorang perempuan yang hari itu yang nggak memiliki kemampuan, yang nggak pernah mengalami kemampuan apa-apa, tiba-tiba pada hari yang sama, kok bisa diubahkan? Perjumpaan dengan Yesus mengingatkan dia kembali akan rencana Tuhan. Wow, kalau kau minum air itu akan haus lagi, tapi kau minum air daripada kau nggak pernah haus lagi, bahkan akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di poin pertama ini Tuhan ingatkan bahwa ternyata dalam tempo singkat sekali kan, wanita ini dari punya wilayah kecil tiba-tiba memiliki wilayah yang begitu besar. Gara-gara berjumpa dengan Yesus, dia disadarkan banyak hal perjumpaannya dengan Yesus. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, wilayah luas yang kayak gimana Tuhan mau percayakan? Ya udah nggak usah jauh-jauh, lihat perempuan Samaria aja. Tiba-tiba memiliki kemampuan yang begitu luar biasa dalam satu hari yang sama. Artinya ini kan orang biasa, contoh biasa banget kan. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa untuk mengelola hal yang besar, manusia perlu terkoneksi dengan kerajaan pusat. Wow, ini bicara kerajaan. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi kan ada lanjutannya terus ya.
Tapi dari sini saya mau menyampaikan bahwa ternyata gini Bapak Ibu Saudara, makanya jangan pikir Adam itu tukang kebun. Tuhan taruh Adam di sebuah taman, maka atas kehendak Tuhan, Adam seperti ini loh kelolanya. Lakukan ini, terus terhubung, dan Adam di bumi melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini dahsyat loh. Bayangkan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, kepada Adam. Artinya, Adam mendengar perintah Allah nggak? Adam mendengar perintah Allah. Banyak hal lagi kan selanjutnya. Seluruh pohon buahnya boleh kau makan, tapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya jangan kau makan. Kemudian Allah berbicara hal-hal yang lain yang luar biasa. Memang Tuhan telah menciptakan makhluk hidup di kejadian pertama, tapi waktu di taman itu kalau kita perhatikan, Tuhan ciptakan lagi hal-hal yang lebih detail untuk mengisi binatang-binatang untuk taman itu. Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk mengisi taman itu. Nah kemudian waktu Allah menciptakan binatang-binatang itu di taman itu yang begitu luar biasa dan banyak, lalu kemudian dikatakan Allah membawa binatang itu kepada Adam. Kalau kita perhatikan ini hubungannya dahsyat banget ya. Allah menciptakan, kemudian bilang, dan kamu yang kasih nama. Namanya kayak gimana? Kau tahu kan maksud aku menciptakan binatang itu apa? Namakan sesuai tujuan binatang itu. Oh, dan Adam kasih nama itu. Betapa sebuah relasi yang luar biasa, hubungan yang luar biasa. Jadi saya juga ikut merenungkan, wah dahsyat banget ya, hubungan yang terjalin antara Adam dengan Allah. Jadi Adam itu bertindak sebagai perwakilan Tuhan di bumi, ya, punya hubungan yang begitu dahsyat. Hanya dosa aja, ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu dimulai ketika manusia mulai memikirkan hal-hal yang penting untuk dirinya sendiri. Ketika iblis menggoda, nggak boleh kan makan buah itu, makan aja, nggak apa-apa kalau akan jadi sama seperti Allah. Nah, ketika manusia untuk mulai memikirkan hal-hal yang lain di luar apa yang Tuhan kehendaki, maka kejatuhan dimulai. Akibatnya kan putuslah hubungan antara manusia dengan Allah yang begitu dahsyat itu. Makanya di dalam Kejadian 3 tuh sebetulnya menyedihkan. Kejadian 3, Allah janjian sama Adam biasa jalan-jalan di hari sejuk di taman itu. Tapi hari itu Adam udah nggak ada. Adam udah malu benar. Dan hari-hari sejuk, hari-hari waktu di mana Allah berjalan dengan Adam itu nggak pernah terjadi lagi. Karena Adam kemudian diusir keluar dari taman, dari persekutuan dengan Allah. Putuslah hubungan yang begitu dahsyat itu. Selanjutnya manusia kemudian tinggal di bumi dengan tanpa terhubung dengan Tuhan, tanpa mengetahui kehendak Allah. Ini kan bagaikan orang buta kan, meraba-raba. Ini kali ya, iya kali ya, ya udah deh, jalanin aja. Karena kata aku mah kayaknya udah lumayan lah, boleh juga di jalan itu. Nah ini meraba-raba semua. Nah ini yang Tuhan inginkan. Kunci untuk bisa mengelola hal yang luar biasa dimulai dengan keterhubungan terlebih dahulu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara ada satu prinsip ya, inti apa, esensi. Kenapa pesannya wilayah dan kenapa Yesus seringkali bicara soal kerajaan Allah? Karena Tuhan sebetulnya gini, Tuhan mau kita menjadi perwakilan sorga di bumi. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mau menjadikan Adam perwakilan sorga di bumi. Makanya kita sering dengarkan ada istilah duta besar. Adam itu diciptakan untuk menjadi duta besar, perwakilan sorga di bumi, di mana kan keterhubungan Adam dengan Allah kan terus menerus yang luar biasa supaya apa? Betul-betul apa yang Allah inginkan buat bumi itu dilaksanakan oleh keberadaan si ciptaannya itu, dan itu dipercayakan atas sebuah wilayah. Makanya kalau kita sering dengar salah satu teks doa, Bapa kami datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sering bicara di dalam bahasa Inggris, let your kingdom come and your will be done. Datanglah kerajaanmu, kingdom. Dulu pernah disampaikan oleh guru. Kingdom itu adalah singkatan dari king, domain. King itu raja, domain itu wilayah. Supaya kerajaannya hadir di bumi, maka perlu ada wilayah di bumi, di mana ada perwakilan Tuhan yang mengelola di situ. Nah, kalau kita ngerti prinsip ini, domain itu wilayah, perlu teritori, sehingga kita bisa disebut perwakilan sorga di bumi karena ada rajanya dan ada wilayahnya. Makanya di dalam istilah kerajaan-kerajaan kan mereka berperang raja sama raja di bumi untuk ngapain sih? Apa yang diperebutkan? Wilayah. Memperebutkan domain. Raja yang kalah adalah raja yang harus menyerahkan wilayahnya sama raja yang mengalahkannya. Dan raja itu selanjutnya udah nggak bisa disebut raja, orang nggak ada wilayah. Jadi seorang raja disebut raja kalau ia punya wilayah. Bapa kita di sorga adalah raja di atas segala raja, karena dia punya wilayah di sorga.
dan bumi adalah ciptaannya. Wah, kalau kita memikirkan, wah dahsyat benar Allah kita. Oh ya, dan Tuhan mempercayakan kita, dan Tuhan mempercayakan Adam itu mengelola hasil ciptaannya. Makanya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, makanya kita jangan kehilangan domain, jangan kehilangan wilayah. Makanya kan saya tadi di awal di poin yang pertama, setiap manusia dipercayakan taman-taman. Nah, ini adalah untuk supaya perwakilan sorga atas bumi ini dapat terus berjalan karena masih punya wilayah. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Nah, kita tuh imamat rajani, orang yang udah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib, dan kita adalah raja-raja kecil itu yang memiliki wilayah. Nah, kalau wilayah nggak ada, udah nggak bisa disebut imamat rajani. Udah karena raja nggak bisa disebut rajani lagi karena udah nggak punya wilayah. Nah, selagi Tuhan mempercayakan wilayah pada kita, misalnya wilayah taman terkecil itu diri sendiri, kelola dengan baik sambil terhubung dengan Tuhan, maka kita disebut imamat yang rajani. Nah, kemudian Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar, yaitu rumah tangga. Biarlah kita kelola dengan baik si rumah tangga yang isinya cuma, ya ampun, zaman sekarang mah anak juga paling 1 atau 2. Zaman dulu kan anak pakai 12, agak lebih susah ngelola. Nah, kalau kita bisa kelola, maka kita disebut perwakilan sorga di bumi. Benar angkat prinsip ini, karena ada wilayah yang Tuhan percayakan, dan si orang yang dipercayakan ini terhubung dengan Tuhan sehingga menjadi duta kerajaan sorga di bumi. Nah, kemudian ada wilayah-wilayah yang lebih luas, bisa nggak? Bisa, asal kita nangkep prinsip-prinsip ini terus. Dengan selalu terhubung dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan terus percayakan wilayah semakin diperbesar, semakin diperbesar. Tapi kalau wilayah sekecil apapun yang dipercayakan gak bisa dikelola, maka gak bisa disebut perwakilan sorga atas bumi. Oke, itu satu hal. Nah, keuntungan Pak, apa sih keuntungannya kalau gitu jadi perwakilan sorga di bumi? Sorga supply kita, katakan amin. Sorga menyediakan karena kita perwakilan sorga. Asal jaga wilayahnya. Wow, ya udahlah, ya kurang lebih segitu ya. Panjang lebar sama tinggal ngerti. Tetapi saya percayalah, ini sesimpel mungkin saya sampaikan supaya saya Bapak Ibu Saudara sama-sama nangkep. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan ini. Meskipun masa-masa indah Adam bersama Tuhan di Taman Eden itu nggak bisa terulang lagi, tetapi Tuhan mau kita mengembalikan keindahan Taman Eden di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang nangkep bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah punya tujuan atas kehidupanku. Aku diciptakan dengan bahan supaya aku bisa terhubung dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menciptakan, mempercayakan wilayah sekecil sebesar apapun hari ini. Yuk jaga kelola wilayah ini. Aku dan seisi keluargaku, Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi keluargaku, aku melayani Tuhan. Aku dan seisi keluargaku, aku membangun sebuah keintiman bersama Tuhan. Kalau itu domainnya rumah tangga, artinya keindahan Eden, kebahagiaan Eden tetap bisa kembali hadir di zaman sekarang. Bukan cuma waktu di zaman Adam, memang yang masa-masa Adam udah hilang dan gak akan terjadi lagi. Tetapi Allah kita, perwakilan anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib, kita masih diberikan potensi yang sama untuk bisa menghidupkan suasana Eden. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.